Dalam perjalanan hidup, banyak pasangan memilih untuk selalu bersama. Namun, hanya sedikit yang tetap berdampingan setelah maut memisahkan mereka. Beberapa pasangan publik, dari dunia hiburan maupun tokoh masyarakat, ada yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Bukan hanya simbol cinta, tapi juga bagian dari sejarah dan permintaan keluarga. Sebelum kita ulas daftarnya, jangan lupa subscribe channel Sorot Poin agar tak ketinggalan ulasan menarik berikutnya. Berikut ini adalah 10 artis, figur publik, tokoh dunia hiburan baik dari dalam maupun luar negeri yang dikubur berdampingan dengan orang yang paling dicintai. Sang ibu dan anaknya, Carrie Fisher dan Debbie Reynolds. You proud of your daughter? Are you proud of me? I'm very proud of my daughter. She is wonderfully gifted and a very special daughter with great talent. Carrie Fisher dikenal luas sebagai Princess Leia dari film Star Wars. Ia juga seorang penulis yang vokal tentang perjuangan melawan gangguan bipolar. Ibunya, Debbie Reynolds, adalah legenda Hollywood sejak era 1950-an. Sang ibu merupakan aktris dan penyanyi terkenal pada masanya. Carrie dan Debbie memiliki ikatan ibu anak yang luar biasa kuat. Mereka tinggal berdekatan dan selalu saling mendukung. Carrie wafat pada 27 Desember 2016 karena serangan jantung. Keesokan harinya, Debbie juga meninggal dunia. Anak lainnya, Todd Fisher, menyampaikan bahwa sebelum meninggal, sang ibu berpesan, "Aku ingin bersama Carrie." Sang ibu dan anak dimakamkan bersama di Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles. Publik menyambut kisah ini dengan emosi mendalam. Ribuan penggemar menghadiri acara penghormatan. Banyak yang datang dengan kostum Star Wars sebagai bentuk penghormatan. Menurut pakar budaya pop, pemakaman ini menjadi simbol ikatan batin yang tak terputus. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Mati? Iyalah. Kok mati, Pi? Kisah tragis Vanessa Angel dan sang suami, Bibi Ardiansyah, masih membekas di hati publik. Keduanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis pada November 2021. Mereka dimakamkan berdampingan dalam satu liang lahat di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan. Bukan kebetulan, melainkan permintaan keluarga sebagai simbol cinta yang tak bisa dipisahkan. Tak ada sekat, tak ada pembatas. Seolah keduanya tetap menggenggam tangan meski raga telah terpisah dunia. Wayne Allwine and Russi Taylor. Mereka adalah pengisi suara asli pasangan Mickey dan Minnie Mouse. Wayne Allwine, suara orisinal Mickey Mouse, dan Russi Taylor, pengisi suara Minnie Mouse, adalah pasangan nyata di balik pasangan fiksi paling legendaris dalam sejarah Disney. Mereka bertemu di balik mikrofon, dalam ruang-ruang rekaman yang senyap namun penuh imajinasi. Suara mereka bukan sekedar pekerjaan, itu adalah simfoni cinta yang menjembatani dunia animasi dan kenyataan. Pada tahun 1991, mereka menikah, menyatukan dua jiwa yang telah lama berbicara satu sama lain lewat karakter. Hingga Wayne meninggal pada 2009, dan Russi menyusul pada 2019, cinta mereka tetap bergema. Bukan hanya lewat kenangan, tetapi lewat setiap tawa anak-anak yang mendengar Mickey dan Minnie saling memanggil. Tak heran, mereka dimakamkan berdampingan di Forest Lawn, Glendale, hanya sepelemparan batu dari makam Walt Disney. Sebuah penghormatan yang tak tertulis, namun terasa abadi. Bagi para penggemar, mereka bukan hanya pengisi suara. Mereka adalah the real world Mickey and Minnie. Simbol bahwa cinta sejati bisa hidup di antara dialog animasi dan diamnya makam. Tempat peristirahatan mereka kini menjadi altar nostalgia. Tempat orang datang bukan hanya untuk mengenang suara, tetapi untuk merasakan cinta yang tak pernah mati. Seandainya ada yang menolong kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Di balik ketenaran dan aura mistis yang melekat pada Susanna, tersimpan kisah sunyi yang hanya sedikit orang tahu, tentang cinta seorang ibu, kerinduan seorang adik, dan keheningan yang akhirnya menyatukan tiga jiwa dalam satu liang lahat. Susanna, sang ratu horor Indonesia,
meninggal dunia pada 15 Oktober 2008 di kediamannya di Magelang karena komplikasi diabetes. Namun jauh sebelum ajal menjemput, ia telah mempersiapkan segalanya. Ia meminta dibuatkan makam, meminta agar pemakamannya dilakukan secara tertutup, tanpa sorotan media, bahkan tanpa tanggal wafat tertulis di nisannya. Ia tahu apa yang ia inginkan, kepergian yang hening, sakral, dan jauh dari gemerlap dunia yang pernah membesarkannya. Namun yang paling tak biasa adalah wasiatnya untuk disemayamkan bersama dua orang terdekat, Arie Adrianus, putra sematawayangnya yang meninggal saat masih muda, dan Irene Beatrix van Osch, sang kakak yang menjadi sosok pendamping dalam banyak fase hidupnya. Susana sendirilah yang punya ide ini, 3 jasad dalam satu liang lahat. Sekilas info tentang anak Susana, Arie, meninggal dunia pada 8 September 1977, dalam usia 17 tahun, karena dikeroyok secara tragis di depan rumahnya sendiri. Arie dimakamkan di TPU Gunung Gadung Cipaku Bogor, dan kemudian dipindahkan ke TPU Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah, yang di kemudian hari menjadi satu liang lahat dengan ibunya, Susana, dan tantenya Irene Beatrix. Keluarga mengabulkan semua permintaannya. Ketiganya kini beristirahat dalam satu liang lahat di TPU Giriloyo, Magelang. Bukan karena ruang terbatas, tapi karena wasiat Susana. Di pemakaman itu tidak ada karangan bunga mewah atau media massa. Hanya keluarga dekat, pemuka agama, dan ketua RT yang hadir. Sebuah prosesi terakhir yang sederhana, seperti yang ia minta. Kisah ini memberi kita ruang untuk merenung tentang bagaimana seseorang yang memilih keheningan sebagai penutup hidup setelah bertahun-tahun hidup dalam sorotan. Kini, dalam satu liang di tanah Magelang, 3 jiwa dalam selahat. Di tempat di mana tak ada lagi kamera, tepuk tangan, atau publikasi. Sang legenda musik pop progresif Indonesia dan Damayanti Noor. Chrisye adalah legenda musik Indonesia yang dikenal luas sebagai ikon pop progresif, dengan gaya khas yang melintasi genre pop, pop kreatif, dan soft rock. Namun lebih dari itu, ia memainkan peran penting dalam membentuk wajah musik pop Indonesia modern, sejak era 70-an hingga 2000-an. Chrisye merupakan salah satu maestro musik Indonesia yang namanya melegenda hingga hari ini. Dengan suara khas dan karya-karya abadi seperti Ketika Tangan dan Kaki Berkata, Lilin-lilin Kecil, dan Pergilah Kasih, Chrisye tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai ikon yang membentuk arah industri musik tanah air sejak dekade 70-an. Di balik sosok besar itu, hadirlah Damayanti Noor, istrinya, yang dikenal sebagai perempuan tangguh, cerdas, sekaligus penyokong utama dalam perjalanan karier sang legenda. Pertemuan mereka terjadi di masa muda, dan pernikahan keduanya menjadi awal dari ikatan yang erat bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi sebagai mitra hidup dalam suka maupun duka. Damayanti dikenal sangat setia mendampingi Chrisye, termasuk ketika sang suami menjalani masa-masa sulit karena sakit yang dideritanya. Chrisye wafat pada 30 Maret 2007 setelah berjuang melawan kanker paru-paru. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan dunia musik. Bertahun-tahun kemudian, pada 8 Februari 2020, Damayanti Noor menyusul kepergian suaminya, meninggal dunia karena komplikasi kesehatan. Ia dimakamkan keesokan harinya di lokasi yang sama, TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Pasha, salah satu anak mereka, ibunya memang telah lama mengungkapkan keinginan untuk dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya. Dan akhirnya keluarga pun melaksanakan wasiat beliau. Beberapa rekan artis seperti Glenn Fredly, Rosa, dan Titi DJ turut mengungkapkan duka dan kekaguman mereka terhadap Damayanti sebagai sosok istri yang setia dan inspiratif. Mereka menyebut pasangan ini sebagai simbol cinta dan kesetiaan yang langka di dunia hiburan. Warganet pun membanjiri media sosial dengan ucapan belasungkawa dan mengenang keduanya sebagai pasangan panutan. Kini, mereka meninggalkan warisan karya, cinta, dan kesetiaan bagi generasi berikutnya. Johnny Cash dan June Carter Cash. Johnny Cash adalah legenda musik country Amerika yang dijuluki The Man in Black. Ia bertemu June Carter, penyanyi dari keluarga musik terkenal di tahun 1956, hingga memutuskan menikah dengannya pada tahun 1968. June adalah pilar dalam hidup Johnny. Ia membantu Johnny melawan kecanduan dan menjadi kekuatan yang menuntunnya secara spiritual.
June meninggal pada Mei 2003. Johnny menyusul 4 bulan kemudian. Mereka dimakamkan berdampingan di Hendersonville Memory Gardens, Tennessee. Kisah mereka ditulis di batu nisan dengan kalimat "We Walk the Line" yang merujuk pada lagu Johnny dan kehidupan setia mereka. Putri mereka, Rosanne Cash, mengatakan bahwa ibunya adalah pemimpin rumah dan ayahnya sangat mencintainya. Para penggemar dan musisi sering mengunjungi makam mereka sebagai bentuk rasa hormat. Clark Gable dan Carole Lombard. Clark Gable, aktor utama dalam film Gone with the Wind, adalah ikon pria maskulin era 1930-an. Ia bertemu Carole Lombard, aktris berbakat dalam komedi romantis, dan mereka menikah pada tahun 1939. Sayangnya, Carole meninggal dalam kecelakaan pesawat pada Januari 1942 saat sedang bertugas menjual obligasi perang. Clark sangat terpukul. Ia tak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu. Saat Clark Gable meninggal pada tahun 1960, ia dimakamkan berdampingan dengan cintanya, Carole Lombard, di Great Mausoleum, Forest Lawn, Glendale. Banyak penggemar menganggap kisah mereka sebagai salah satu cinta sejati Hollywood yang tak selesai. Bahkan seorang sejarawan menyebut, Gable ingin bersama dan terus mendampingi orang yang sangat ia cintai itu. Yuk Young-soo dan Park Chung-hee. Presiden Korea Selatan Park Chung-hee dan istrinya, Yuk Young-soo, dikenal luas dalam sejarah politik Korea. Keduanya dimakamkan bersama di Seoul National Cemetery sebagai bagian dari penghormatan negara terhadap jasa mereka. Makam mereka kini menjadi situs memorial yang sering dikunjungi. Laila Sari dan Muhammad Iskandar. Laila Sari, artis lintas generasi, dimakamkan bersama suaminya, Muhammad Iskandar, yang telah wafat hampir 2 dekade sebelumnya. Publik mengenal Laila sebagai pelawak, penyanyi, dan aktris yang hebat pada masanya. Menurut pengakuan keluarga, karena lokasi makam sudah penuh, akhirnya almarhumah Laila Sari dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum suaminya, Muhammad Iskandar. Richard dan Mildred Loving. Pasangan suami istri beda ras yang pernah dianggap melanggar hukum di Amerika Serikat. Mereka menikah pada tahun 1958 dan harus terusir dari negara bagian Virginia hanya karena perbedaan warna kulit. Namun mereka tidak menyerah. Mereka menggugat hingga Mahkamah Agung dan akhirnya memenangkan kasus yang menghapuskan larangan pernikahan antar ras di seluruh negeri. Setelah wafat, Richard dimakamkan di kampung halaman. Mildred, yang wafat puluhan tahun kemudian, memilih untuk dikuburkan bersama dalam satu liang lahat dengan suaminya, sebagai simbol bahwa cinta sejati tidak terpisah oleh hukum, warna kulit, atau waktu. Liang lahat mereka bukan hanya tempat peristirahatan, tapi juga monumen abadi dari keberanian dan kemanusiaan.